Selamat malam Pak Tarigantua. Selamat malam, Ini Coach. kita sudah agak malam ya, 9:30. Masih ada energi Iya, untuk masuk ke 15C? Mas, Masih. masih, Oke. masih. Kita waktunya mungkin sedikit lebih pendek. Mudah-mudahan bisa berguna. Eh, Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa hal yang paling Bapak inginkan lebih jauh tentang eh, Gizi Pro ini, Pak? Apa Bapak yang paling inginkan lebih jauh? Yang paling jauh itu bisa mengcoaching lah, mengcoaching orang-orang yang tentunya eh, eh, sebagai upaya itu tadi, sebagai upaya membantu di dalam hal eh, menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi bisa membantu. Ya mungkin profesi yang Suaranya lain saya tolong masih dibesarkan. mikir. Eh, Halo, bisa Ya, dengar? ya. Dengar, Bu? Oke. Yang paling ya mungkin saya masih punya profesi yang sekarang masih ya. Tapi saya melihat tidak ada salahnya di samping profesi kita yang sekarang itu bisa Bu, dengar Bu? Ya, Ini jelas. jaringan kurang apa? Kurang kuat ini. Jelas. Oke, Jelas. jelas ya Bu. Ya. Baik. eh, jadi sebagai kenapa begitu? Karena memang saya ingin selain saya sebagai guru, selain juga sebagai perawat, saya ingin menambah nilai apa namanya peranan saya sebagai bisa mengcoaching orang, ya, dan juga Hmm. memadukan profesi yang sudah ada dan membantu meningkatkan nilai mutu profesi yang ada itu untuk lebih kita itu bermanfaat. Kira-kira begitu, Coach. Lebih Kenapa itu penting. penting, Pak? Mengapa itu penting? eh Mungkin kalau tentang coaching ini kita nggak ada dapatkan di seperti misalnya di apa. Jadi kalau misalnya seperti kesehatan itu kita nggak perlu apa ya. Kalau memang dia sakit gimana caranya gitu. Jadi langsung. Jadi kalau Ya. ini nggak diarahkan dia supaya dia bisa mengatasi masalah sendiri gitu, membantu masalah sendiri. Kalau misalnya di kesehatan kan kalau sakit, apa obat itu untuk itu, apa tindakan untuk itu. Jadi kalau misalnya Hmm. sama dengan kalau di apa di kemarin waktu guru, ya kalau nggak tahu, ini jawabannya. Kalau nggak tahu buka halaman gini, kamu baca gitu. Tapi rupanya Hmm. daripada itu ada nilai tersendirinya yang bisa kita dapatkan tentunya dengan mengcoaching ini dia semakin seseorang itu coach itu semakin mandiri, ya, semakin menghargai dirinya, semakin mengakui dirinya sendiri lagi, mengembalikan jati dirinya tersebut. Jadi ada dengan kita sebagai coaching itu, termasuk sebagai guru coaching itu, meningkatkan cara dia berpikir, mengubah cara dia berpikir, bahwa sebenarnya kesempatan untuk dia raih itu ada pada dirinya sendiri. Kira-kira begitu, Coach. Mengapa Bapak perlu merapihkan cara berpikir orang lain? Mengapa itu penting buat Bapak membuat hidup mereka jadi lebih rapi? Oke, baik. Apa Jadi pentingnya buat Bapak? baik. Jadi selama ini kita kan saya termasuk guru juga sudah lama, perawat juga sudah lama. Kalau guru, jadi itu pekerjaan memang dari dulu saya lakukan, hampir 30 tahun juga. Kalau guru itu kalau guru di sini di SMA saya sudah kira-kira 20 tahun. Dulu pernah ngajar SPK juga. Saya pernah juga guru SPK di Bandung, ya di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Jadi mungkin ada bedanya, Bu. Ada bedanya dengan kita mengcoaching itu. Jadi kalau dulu seperti kurikulum juga, kurikulum zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya bagaimana? Yang mana lebih bagus? Sama-sama bagus. Tergantung bagaimana kita menyikapi perkembangan
dan juga globalisasi kan berdatangan. Jadi kita harus tampil beda termasuk juga dalam coaching ini. Kalau kita tidak punya nilai plus dari seorang guru, tentunya kita akan itu tadi kita semakin susah diterima oleh siswa dan juga kita juga akan kepayahan dalam membantu siswa untuk mengatasi masalahnya. Kira-kira begitu. Hmm. Apa yang Bapak perlu lakukan supaya Bapak benar-benar menjadi coach yang profesional? Apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan, yang saya lakukan tentunya yang sesudah mendapatkan ilmu dan eh, model-model juga termasuk materi esensial itu akan saya praktekkan dan juga tetap review mungkin di dalam hal suatu program. Jadi kita seperti kunjungan pasien itu ya. Jadi kita harus membuat kunjungan kita yaitu mungkin sudah mulai saya lakukan. Ya, jadi yang kita coaching itu kita buat termasuk datanya kita buat terus nanti kalau ada kerangka pikir yang kita lakukan apa gitu yang kita terapkan apa terus kalau misalnya ada feedbacknya kita buat jadi Ya, udah mulai gitu sa- salah jadi satu seperti kunjungan harus ada komunikasi dengan mereka. Buku komunikasi penting. ya Oke. seperti itu tuh. Jadi kita sudah ada itu. Apa hal yang paling Bapak eh, yang apa yang paling Bapak sukai dalam coaching ini? Eh, yang paling saya sukai momen momen persamaan state Kebersamaan momen state. persamaan ya persamaan state suasana itu yang paling saya sukai. Jadi kalau misalnya itu dapat kena ya dia akan mencari kita. Dia kadang udah menanya kita gitu. Kadang-kadang dia pun Bapak misalnya kita ada urusan Bapak nggak masuk begitu, mau begitu. Hmm, Jadi berarti state-nya pada saat kita eh, mengcoaching dia, baik secara percakapan coaching atau coaching yang serius, sudah kena. Jadi ya. di sana ada merindu. Merindu itu Hmm, sudah ada, dan inilah model kita untuk pertemuan selanjutnya seperti itu. Dan oke, itu harus kita pelihara. Sama dengan oke. pasien tadi, harus kita pelihara supaya dia tetap merindu sama kita. Hmm, Ada mau berkunjung, tidak ada oke. kebosanan, tentunya kita dapat cuan. Kira-kira begitu, Coach. Supaya Bapak benar-benar jadi professional coach, apa prioritas yang Bapak harus lakukan? Ini masih ada 5 lagi, 5 session Eh, lagi, Pak. Apa prioritas Bapak? Ya, sebenarnya tentunya ya memang prioritas utama karena kita memang ini termasuk genting ya dan genting sangat penting. Cuman saya pun belum ya kukatakan memang nanti yang lain juga penting. Contohnya sama dengan saya kuliah ini kan semester ini udah mau selesaikan coach. Ya, Oh, jadi ini termasuk genting juga gitu. Ah, tapi saya percaya di samping apa kesibukan sebagaimanapun, kalau memang terjalin komunikasi pasti bisa diselesaikan. Mungkin hari ini, besok pasti ada waktu gitu. Dan ah, apa, pada waktu kita pada waktu kita kosong mungkin ya pada waktu kita kosong ya mungkin kosong itu ya ini kita harus mungkin nambah ya nambah memulkan diri kita seperti tadi saya di samping saya mengajar 6 jam terus mengcoaching juga ada tadi mau apa mau eh, duta duta ini duta suaranya, Pak.
mengcoaching duta literasi, mengcoaching Oh, literasi. Jadi sayanya masih masih ada kesempatan mengulang, ya sebenarnya udah kebuka kemarin video Tatak Maya, tetapi sampai di 15A. Jadi mungkin kita hmm. mengurangi mengurangi kegiatan yang mungkin apa ya, yang tidak penting. Artinya kita Ya, mengutamakan yang penting sehingga Bapak kita tahu bisa. nggak bagaimana cara membuat catatan di Pratatap Maya sehingga itu menjadi panduan untuk belajar ke latihan berikutnya. Bapak dengarkan dulu videonya atau catat dulu? Dengarkan dulu videonya. Ya, itu menghabiskan waktu, Pak. Oh, begitu ya. Nah, yang paling gampang adalah ada 5 pertanyaan itu di setiap itu, Pak. Ya kan? Ya. Mm-mm. Lihat pertanyaannya, 1, 2, 3, 4, 5. Lihat polanya, Pak. Membaca pola. Jadi 5 pertanyaan itu, Bapak jawab dulu pertanyaan itu. Udah? Oh, ini kira-kira ruang lingkupnya tuh ini. Ketemu polanya, lalu Bapak dengar rekamannya. Biasanya, eh, kalau kita udah tahu polanya, oh ini jawabnya, oh ini jawabnya. Jadi dalam waktu 15 menit, kita udah selesai. Oke, makasih. Nah, kemudian kita punya catatan. Ya, Seperti saya nih, catatan saya di Pratatap Maya itu 3 lembar. 15A, 15B, 15C. Nah, jadi begitu saya udah punya ini, punya pertanyaan ini, eh, saya tinggal melihat catatan saya, catatannya. Jadi gampang. Jadi nggak habis energi. Kira-kira dalam menyusun prioritas, apa yang Bapak harus perbaiki supaya Bapak mencatatnya lengkap, pada waktu tatap maya juga Bapak bisa konsentrasi, pada waktu bikin tugas kayak begini bisa efektif, efisien. Apa yang Bapak harus perbaiki? fokus. Hmm, Fokus sendiri, Bu. ya, Kita harus memfokuskan, itu yang harus diperbaiki. Kalau oke, tidak fokus, itu akan kurang hasil. ya, Jadi kalau saya kurang oke, fokus. Nah, apa dengar benar-benar pertanyaannya. Jadi menjawabnya pun menjadi benar. Oke. Apakah feedback yang saya baru katakan itu membuat Bapak lebih berguna atau terlalu ngajarin Bapak jadinya? tidak, tidak, Bu. Saya itu sangat berguna sekali. Nah, jadi feedback yang Ibu buat itu kadang-kadang memang pernah saya lakukan seperti itu. Tapi itu tadi, intinya saya tidak fokus. Jadi sama Hmm, dengan seperti itu pada saat misalnya kita melakukan, karena saya juga wali kelas, terus termasuk ada penanggung jawab laboratorium juga, jadi tidak fokus. Ya, tapi biarpun seperti itu, karena ini kan waktunya kan termasuk waktu yang sangat ini oke. saya berusaha Yuk, untuk kita masuk kepada kesimpulan, Pak. Apa kesimpulan yang Bapak dapatkan dari percakapan kita 20 menit terakhir berkaitan dengan integrasi values? oke, baik. Jadi di sini Suaranya, Pak. dari kesimpulan ini dari adanya pengubahan diri tetap meningkatkan, menguatkan apa apa namanya mengkoreksi, menganalisis lagi manajemen diri kita. Ya, satu di dalam hal manajemen diri kita harus fokus. Jadi mungkin apapun waktu segala macam, sekalipun waktu singkat, kalau fokus mungkin selesai. Seperti itu tadi waktu ya mungkin hanya 5 menit, kita fokus mengurus pasien, ibu kasih kesempatan, ya selesai pasiennya kita rawat. Tapi kalau Hmm, misalnya kita rada tadi ibu tidak memberi kesempatan, saya kan merasa bersalah atau bagaimana.
Tapi karena Ibu kasih waktu, saya fokus 5 menit, selesai masalahnya pasiennya, itu pulang, jadi kita bisa lanjutkan. Kira-kira begitu, Bu. Jadi dengan Hmm, adanya oke. pengubahan diri, manajemen diri, Percakapan kita ini menolong kita untuk akhirnya punya nilai-nilai. Pentingkah, perlukah kita harus memilih, mm, membuat prioritas, dan bahkan satu lagi sebenarnya melayani gitu. ya Nah, betul. kalau kita punya nilai-nilai ini, maka nanti kalau kita menjadi coach profesional, kita akhirnya lebih 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 peka. Ini penting nggak ya? Perlu nggak ya? Prioritas nggak ya? Gitu. Itu menjadi pertimbangan kita, gitu ya Pak. Nah, Ya, pertanyaan saya, Bapak katakan Bapak mau akan jauh lebih fokus dan benar-benar konsentrasi kepada apa yang dibicarakan. Nah, ya. eh, bagaimana Bapak menerima eh, kesimpulan tadi menjadi fokus dan menjadikan itu menjadi komitmen Bapak, ciri Bapak yang baru, fokus. Gimana caranya supaya Bapak bisa fokus? Mempertimbangkan ya, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita Oke, sudah jalankan, dan apa yang kita ingin capai, sehingga ya, nanti finalnya kita mendapat kesuksesan. Kira-kira begitu, Pak. Bapak mempertimbangkannya lebih lebih sungguh-sungguh begitu kan, Pak? Ya. Oke, oke. Nah, eh, pertimbangan matang, bagaimana Bapak menghargai itu sebagai suatu cara untuk akhirnya Bapak bisa fokus? Eh, yang akan kita capai itu begitu bermanfaat pada kita. Gimana cara Bapak menghargai untuk fokus dan mempertimbangkan sungguh-sungguh sebagai sesuatu yang berguna? Coba diulangi, Bu. Coba. Susah ya pertanyaan itu ya. Ya, karena itu pertanyaan-pertanyaan nilai, Pak. Values. Oke, Eh, itu pertanyaan integrasi. Integrasi nilai-nilai kita. oke, coba Ya, di. jadi Bapak tadi mengatakan saya akan fokus. Saya Hmm. akan memperhitungkan hal-hal dengan benar sehingga saya bisa memutuskan yang tepat gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa menghargai bahwa fokus dan pertimbangan itu adalah sesuatu yang berguna? Jadi itu jadi skala dari situ, dari misalnya pertama terakhir sampai value tadi itu ya, sampai itu berarti itulah kerangka pikir saya, kerangka pikir saya yang Hmm, memang yang nanti sebagai wujud ya wujud. suaranya Pak, nggak Jadi kedengeran. nah, kedengaran ya. Jadi sebagai kerangka pikir saya di dalam hal menjalankan Hmm, menjalankan kita kita akan sebagai guru coach profesional tadi. ya, Jadi itu harus harus kalau memang tidak di apa ya, Mas, ada nilainya nanti timpang dia, hasilnya juga ya. akan timpang di kemudian hari. Jadi em, keyakinan kita tadi, keyakinan kita membuat itu bernilai dan kita memang anggap itu penting, perlu dan merupakan pilihan kita ya, pilihan saya ya. Kan tidak semua orang berhasil ya sampai ke profesional, bahkan Hmm, ada di tengah jalan, ada yang di mana sehingga nanti dengan kerangka pikir pikir kita yang sebagai guru coach profesional, kita ilmu yang kita sudah dapatkan, skill yang kita dapatkan, kita bisa melayani klien tentunya ya, dan juga orang-orang yang butuh untuk di coaching. Kira-kira begitu, coach. oke, baik, baik.
Baik, terima kasih Pak untuk percakapan kita malam ini. Semoga ada gunanya. Eh, So, Semoga hal-hal yang menyangkut keyakinan, nilai-nilai Bapak yang Bapak anut supaya menjadi coach profesional lebih kokoh gitu ya Pak. Itu sih tujuannya. oke. Apakah percakapan kita ini bernilai buat Bapak malam ini? So pasti bernilai dong. Kita Meskipun sudah sulit ya Pak. mengorbankan waktu seperti ini. Ya Oh. Bu, Meskipun sulit kadang-kadang tidak ada yang menjawabnya ya. sulit. Mungkin awalnya sulit sama dengan waktu saya menjahit luka, Bu. Itu sangat sulit sekali. Ya, Tapi kalau sudah kita lakukan, tidak ada yang sulit. oke, Ya, baik. jadi mungkin satu waktu waktu saya kerja di apa itu pertama sangat sulit. Sama dengan menyuntik orang pun itu awalnya dulu sulit. Su- Tapi kita tutup mata, bisa kita lakukan. Ya, ya. Oke, Ini memang dan modul tindakan-tindakan yang pertama di berbeda. level profesional ya Pak. Jadi kita rasanya dikulitin itu ya. Ah ya, cuman Pengetahuan saya kesulitan. sejauh mana ya? Itu tadi Bu. Keyakinan saya yakin nggak ya jadi profesional? Nilai-nilai yang saya anut apa ya gitu kan? Itu yang berkecamuk di hati kita gitu. Mm-mm. Lagi pula videonya Tatak Mayanya belum tuntas. Ya. Ah, ah. Oke, Pak. Baik, terima kasih untuk percakapan kita malam ini. Oke Bu, Selamat makasih. malam, sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat malam. Oke, selamat malam Ibu.